Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-14 Muharram 1442 Hijriah, 1 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-12 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Pada malam hari ini, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 1 September tahun 2020. Kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah pada faslun syurutul wudu'i. Baik, sebelumnya kita kirim hadiah suratul Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin khususan maulana khususan hadrati jami'il a'immatil arba'ah al mujtahidin wa khususan tammatan la hadrati sultan al awliya Syekh Abdul Qadir al Jilani wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, thumma ila hadrati masyayikhi Buddha pesantren, masyayikhi sarang Rembang, masyayikhi Lirboyo, masyayikh Pelosok, ila hadrati musannifi hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wal imam al-fadil Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jawi, thumma ila hadrati Syekhina wa murabbir ruhina ki al-haj min sudur ki al-haj Junaidi Anas al-haj al-habib bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i, faslun utawi iki ku fasal. Syurutul wudu'i utawi piro-piro syarate wudu.
Syurutul wudu'i utai piro-piro syarate wudu. Iku asyaratun iku ana 10. Pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat berwudu. Syarat-syarat berwudu, bahwa syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus ada sebelum seseorang melakukan wudu. Termasuk juga mandi junub. Mandi besar syaratnya sama dengan syarat wudu. Artinya dengan syarat ini akan menentukan sah tidaknya berwudu. Bisa saja syarat ini harus terpenuhi sebelum berwudu, ataupun ada sebagian yang bisa terpenuhinya ketika sedang berwudu. Syarat-syarat berwudu, termasuk juga syarat mandi besar, itu ada 10. Al-Islamu siji Islam. Ini syarat mutlak. Artinya berarti kalau ada orang kafir, orang belum masuk Islam kok dia berwudu, ya otomatis wudunya tidak sah. Wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz itu di beberapa pasal yang lalu sudah dijelaskan. Tamyiz itu kalau dimaknani pintar. Wa tamyizu lan tamyiz, pintar. Artinya pandai, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Cirinya seorang anak kecil sudah dikatakan tamyiz manakala ia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja atau cebok sendiri. Ketika anak kecil sudah bisa melakukan minimal 3 hal tersebut, maka ia dikatakan tamyiz. Mengecualikan dari hal itu tentu, misalkan, mohon maaf, ada anak usia 15 tahun atau mungkin 16 tahun. Bisa saja dia sudah baligh namun tidak tamyiz. Misalkan ada seorang anak usia remaja namun memiliki keterbelakangan mental. Ataupun idiot katakanlah. Lalu di usia 16 tahun, di usia 17 tahun, makan masih disuapin. Bahkan cebok pun dia tidak bisa melakukan sendiri, harus dilakukan oleh orang lain. Maka anak usia 17 tahun, remaja usia 17 tahun ini, ketika ia berwudu, maka wudunya tidak sah. Betul dia sudah baligh. Dia sudah baligh. Namun dia belum tamyiz. Belum tamyiz. Oleh karena itu, fala yasihhu wudu'u ghairil mumayyiz. Wudunya anak kecil yang belum tamyiz. Tiflin sebagaimana anak kecil, wa majnunin dan orang gila. Karena persyaratan mutlak harus dia berakal. Ya, otomatis harus berakal dan dia tamyiz, pintar. Wan naqa'u lan suci. Bersih artinya. Naqa'. Kata naqa ini bukan niqa tapi naqa. Ini berasal dari fi'il madhi. Naqa itu masdar, berasal dari fi'il madhi naqiya yanqa. Naqa ay nadhafah, bersih. Bersih apa? Maksudnya dia sudah bersih
anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Ini tentu syarat yang nomor 3 ini khusus bagi seorang perempuan. Seorang perempuan dia dalam keadaan tidak sedang haid, tidak pula sedang dalam keadaan nifas. Artinya ketika ada seorang perempuan sedang haid kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Bersih apa lagi? Wa amalan saking perkara. Yang keempat, wa amalan lan bersih saking perkara. Yamna'u kang bisa ngalang-ngalangi opoma, menghalang-halangi. Wa amalan bersih saking perkara yamna'u kang bisa ngalang-ngalangi, menghalangi opoma, bisa ngalangi wusulal ma'i ing tumekane banyu, wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Ilal basyarati maring kulit. Syarat yang keempat adalah pada anggota wudu yakni muka, kedua tangan, kedua kaki yang dibasuh dan kepala. Di semua anggota wudu tidak ada benda-benda yang menghalangi meresapnya air sampai ke kulit. Tidak ada benda-benda yang menghalangi meresapnya air ke kulit. Contoh misalkan di tangannya ada tip-et. Tip-et ini kan dia benda yang bisa menghalangi air nyampe ke kulit. Maka ketika orang berwudu kemudian di tangan yang harus dibasuhnya itu ada tip-et, maka otomatis itu bisa menghalangi keabsahan berwudu. Di sini contohnya kaduhnin jamidin, ini lemak, minyak yang mengental, ini semacam lemak. Lalu wasyam'in, lilin. Lalu wa'aini hibrin, tinta yang tebal. Aini hibrin, tinta yang tebal tentunya. Wahina'in, hina yang biasa dipakai oleh perempuan. Bikhilafi atharihima, berbeda. Jadi ain itu ada zatiahnya, ada bendanya kelihatan. Bikhilafi atharihima, berbeda kalau athar itu bekas. Kayak misalkan coretan pulpen, ballpoint ya, coretan pulpen ya. Di pulpen dicoret-coret. Ini dia athar, bukan ain. Patokannya itu adalah apakah benda ini menghalangi meresapnya atau menghalangi nyampenya air ke kulit. Itu adalah patokannya benda yang sekiranya kalau dikerok itu ada zatnya, itu berarti dia menghalangi meresapnya. Kayak tadi tip-et, kemudian getah, itu kan ada zatnya, ada bendanya. Kalau coretan-coretan pulpen itu athar, hanya bekas saja, itu nggak apa-apa.
Bi khilafi atharihima wa syaukatin duri law uzilat lam yalta'im mahalluha wadamin darah wa hubarin debu enggak apa-apa. Wa hubarin ala udwin debu yang menempel di anggota wudu itu enggak apa-apa. La arqin mutajammidin alaih. Berbeda kalau keringat yang mengental, keringat yang membeku, kalau itu bisa menghalangi. Wa waskin tahtal adfar, waskin kotoran yang di bawah kuku itu ya, itu menghalangi meresapnya air, menghalangi nyampenya air ke ke dalam kulit yang ditumbuhi kuku tadi. Jadi kotoran-kotoran yang di kuku-kuku itu sebaiknya dihilangkan. Lebih misalkan kalau orang perempuan misalkan habis ngadonin terigu ya, adonan terigu itu biasanya ada yang menempel di kuku itu ya, itu harus dibersihkan supaya jangan sampai menghalangi air nyampe ke kulit. Waromasin fil ain, mohon maaf, kotoran mata itu ya, kotoran mata itu belek ya, yang mengental itu bisa menghalangi. Wa alla yakuna, syarat yang kelima, wa alla yakuna lan yenta orana, wa alla yakuna lan yenta orana iku alal udwi ingatase anggota wudu, wa alla yakuna lan yenta orana iku tetep alal udwi ingatase anggota wudu. Apa sing orana apa ma perkara yughayyiru kang bisa ngerobahaken apa ma, bisa ngerobah almaa ing banyu. Wa alla yakuna lan yenta orana iku alal udwi tetep ing atase anggota wudu apa ma perkara yughayyiru kang bisa ngerobahaken apa ma, bisa ngerobahaken almaa ing. Lalu syarat selanjutnya, pada anggota wudhu itu tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan perubahan air. Ini tentu pada air yang sedikit ini ya. Jadi misalkan ada orang dia tukang minyak wangi, ya, karena di sini contohnya za'faron, minyak za'faron. Tukang minyak wangi pada saat dia sedang melayani pembeli, misalkan si minyaknya tumpah di tangan, terus wanginya bukan main. Ini kalau dimasukkan ke air bisa saja nanti airnya jadi rubah, airnya menjadi bau wangi. Ini kan bisa merubah keadaannya. Atau misalkan pewarna, di tangan kita ada pewarna yang kalau kita wudhu di air yang sedikit, bisa saja nanti pewarna yang menempel di tangan kita luntur, lalu merubah air, baik air yang sedang dipakai untuk membasuh tangannya, bahkan apalagi kalau sampai bisa merubah air yang sedikit yang digunakan untuk wudhu. Jadi intinya pada anggota wudhu itu tidak ada benda-benda yang bisa merubah keadaan air. Ya, tadi contohnya minyak wangi kan, misalkan kita berwudhu, kemudian si tangannya itu ada wangi-wangi yang banyak. Ketika kita wudhu ngusapin tangan, otomatis nanti air yang digunakan untuk membasuh tangan ini kan jadi ikutan wangi semua. Ini menjadikan tidak sahnya berwudhu.
Nomor selanjutnya wal ilmu bi fardiyatih. Wal ilmu lan ngawruhi. Wal ilmu lan ngawruhi bi fardiyatihi kelawan kefarduane wudu. Wal ilmu lan ngawruhi bi fardiyatihi kelawan kefarduane wudu. Syarat yang nomor 6 adalah mengetahui bahwa hukum berwudu itu fardu. Itu syarat. Jadi kalau ada orang berwudu, dia nggak tahu bahwa hukum berwudu itu wajib, hukum berwudu sholat itu fardu, maka otomatis wudunya tidak sah. Jadi harus paham bahwa oh iya wudu itu wajib. Kalau mau sholat wudu itu wajib. Harus paham, harus tahu. Kemudian wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Yang nomor 7 wa alla ya'taqida. Wa alla ya'taqida lan yenta orang yakinakan. Wa alla ya'taqida lan yenta orang yakini sopo mutawaddi. Mutawaddi itu orang yang berwudu. Wa alla ya'taqida lan yenta orang yakini sopo mutawaddi. Sing wudu mau orang yakini fardhon ing salah siji fardu. Fardhon ing salah siji fardu min furudihi saking piro-piro fardune wudu ora diyakini sunnatan ing kesunahan. Wa alla ya'taqida lan yenta orang yakini sapa wong. Orang yakini fardhon ing salah siji fardu min furudihi saking piro-piro kefarduane wudu ora diyakini sunnatan ing sunnah. Sunnatan ing kesunnah. Syarat yang nomor 7, syarat agar wudunya itu sah adalah si mutawaddi, orang yang berwudu itu tidak memiliki keyakinan bahwa satu di antara fardu wudu itu termasuk sunahan. Contoh misalkan ada orang wudu, tapi dia menyangka dan bahkan meyakini bahwa membasuh tangan itu sunnah. Kita tahu fardu wudu membasuh muka, niat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Lalu ada orang wudu, diyakini oleh orang ini bahwa membasuh tangan itu sunnah, padahal fardu. Maka ini bisa menyebabkan wudunya tidak sah. Yang ke-8 wal ma'ut tahuru wal ma'ulan banyu at-tahuru kang suci lan nyuciaken. Wal ma'ulan banyu at-tahuru kang suci lan nyuciaken. Wal ma'ulan banyu at-tahuru kang suci lan nyuciaken. Syarat wudu yang harus dipenuhi adalah air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Jangan sampai menggunakan air yang hanya suci saja. Contoh, airnya sudah berubah dari asalnya air teh. Air teh itu suci, boleh diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu karena dia hanya suci pada zatiahnya, tetapi tidak bisa mensucikan benda lain. Air teh digunakan untuk membasuh najis misalkan, tidak sah. Harus air yang suci dan mensucikan. Atau air yang mustakmal. Ya, mustakmal itu habis digunakan untuk bersuci sebelumnya. Misalkan air ada orang berwudu di
di pancuran air. Ada orang berwudu di pancuran air. Lalu ditadahin di bawahnya, ditadahin ember misalkan, ember kecil. Air tadahan bekas wudu orang ini namanya air mustakmal. Mustakmal itu dia habis digunakan untuk bersuci sebelumnya. Hukumnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Bening dia, hanya digunakan untuk wudu, bersih, suci. Dimasak untuk buat sayur boleh, dimasak untuk minum boleh, tapi untuk digunakan untuk wudu lagi tidak boleh karena airnya sedikit. Kecuali air mustakmal ditampung menjadi 2 kolam, maka menjadi air yang tohirun mutahhirun kembali. Nah, misalkan kayak tadi contohnya, ada bak mandi kosong. Nah, mengisi bak mandinya itu dari air bekas wudunya orang. Orang wudu di pancuran, kemudian ditadahin ember sedikit, guyurin lagi, dimasukin ke bak sampai penuh. Kumpulan air mustakmal ini bisa menjadi suci ketika sudah sampai 2 kolam. Dan yang nomor 9, wadukhulul waqti lan manjingi waktu, wal muwalatu lan nuli-nuli itu secara terus menerus. Wadukhulul waqti lan manjingi waktu, wal muwalatu lan nuli-nuli terus menerus, lida imil hadati kaduwe wong kang langgeng hadat. Wal muwalatu lan nuli-nuli, wadukhulul waqti lan manjingi waktu, wal muwalatu lan nuli-nuli, lida imil hadati kaduwe wong kang langgeng hadat. Nomor 9, syarat wudu yang nomor 9 dan nomor 10 ini 2 syarat khusus. Syarat yang nomor 9 dan nomor 10 ini syarat khusus bagi seseorang yang dinamakan daimul hadath. Daimul hadath itu orang yang selalu menyandang hadath terus. Contohnya apa? Orang yang berpenyakit beser. Jadi orang yang mungkin kelep di kelaminnya itu sudah dol gitu ya, sudah nggak berfungsi. Jadi pipis terus saja, ngalir terus ya, atau berapa menit keluar, nggak berasa dia pipisnya terus-terusan, nggak bisa dikontrol, klepnya sudah rusak. Ini namanya salis itu beser. Atau perempuan yang istihadah, ya sudah lewat dari 15 hari masih mengeluarkan darah. Lewat dari 15 hari sudah masih mengeluarkan darah. Namanya darah istihadah. Pelakunya namanya mustahadah. Lah, orang-orang semacam ini, semacam yang berpenyakit beser ataupun yang istihadah, ini namanya disebut daimul hadas. Dia senantiasa menyandang hadas terus. Untuk orang yang daimul hadas, seperti orang mustahadah maupun orang yang beser, ada syarat khusus 2, yakni wudunya pertama harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau misalkan dia mau sholat zuhur, maka berwudu untuk sholat zuhurnya itu harus sudah masuk waktu. Tidak bisa kayak orang normal. Ya, kita misalkan orang normal, nggak daimul hadath. Kita wudu jam 11, asal belum batal, lalu digunakan untuk sholat zuhur nanti jam 12, tidak masalah, sah sholat. Tapi bagi orang yang daimul hadath, kalau dia mau sholat zuhur,
ya wudunya harus sudah masuk waktu zuhur. Wudunya harus sudah masuk waktu zuhur. Mau sholat asar, ya wudunya harus sudah di waktu asar. Tidak boleh sebelum asar. Mau sholat maghrib, ya wudunya harus sudah masuk di waktu maghrib dan seterusnya. Itu khusus daimul hadath. Daimul hadath. Dan antara berwudu dengan sholat harus langsung. Orang daimul hadath mau sholat zuhur, dia baru boleh berwudu kalau sudah masuk waktu zuhur. Dan setelah berwudu, dia harus langsung sholat. Gak boleh nyantai-nyantai dulu kayak orang normal. Kalau kita nggak masalah. Wudu jam 11 asal belum batal, nanti saja saya sholatnya nanti jam 1 nyantai-nyantai. Nggak masalah. Tidak masalah, tidak apa-apa. Selama belum batal gitu. Tapi kalau daimul hadath, wudunya harus dilakukan di waktu sholat. Ya, waktu yang sudah masuk waktu sholat, dan antara wudu dan pelaksanaan sholatnya harus langsung. Dan syarat yang kedua, syarat khusus kedua bagi daimul hadath adalah al-muwalah. Muwalah itu terus menerus, maksudnya antara melakukan fardu kan secara langsung terus. Jadi habis membasuh muka, ya cepat langsung membasuh kedua tangan. Habis membasuh kedua tangan, ya mengusap sebagian dari kepala. Habis mengusap kepala, kalau mau kesunahan yang mengusap telinga, habis itu cepatan langsung membasuh kedua kaki. Beda dengan orang normal. Beda dengan orang normal. Itu wudunya tidak harus dilakukan secara terus-menerus. Misalkan kita wudu, basuh muka. Kemudian nggak langsung membasuh kedua tangan, nyantai dulu atau lari dulu kemana gitu ya, ke rumah sebelah. Asal belum kering, itu bisa langsung bisa kemudian nanti di rumah melanjutkan membasuh kedua tangan. Asal belum kering, antara membasuh muka dengan membasuh kedua tangan, antara membasuh kedua tangan dengan mengusap sebagian kepala, antara mengusap sebagian dari kepala dengan membasuh kedua kaki. Kalau orang normal tidak harus dilakukan secara terus-menerus. Boleh ada jeda waktu, asal antara membasuh yang pertama dan selanjutnya itu jedanya tidak sampai membuat basuhan sebelumnya itu kering terlebih dahulu dalam situasi cuaca normal. Ya, dalam situasi dan cuaca normal ini misalkan hitungan 1 menit, 2 menit mungkin masih belum kering. Kita basuh muka. Kemudian kita diem, nggak langsung membasuh kedua tangan 1 menit, kayaknya ini masih ada bekas-bekas air. Maka bisa langsung kita melanjutkan membasuh kedua tangan. Begitupun selanjutnya. Jadi kesimpulannya bahwa pada pasal ini adalah pasal yang menjelaskan tentang syarat berwudu, termasuk syarat mandi. Besar. Pertama adalah Islam, kedua tamyiz, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat suci di anggota badannya suci ataupun bersih dari segala sesuatu yang menghalangi nyampenya air ke kulit. Kemudian yang kelima, di anggota wudu itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air dari keadaan semula. Lalu harus mengetahui kefarduan wudu, bahwa wudu itu fardu hukumnya. Lalu selanjutnya adalah tidak meyakini bahwa salah satu di antara fardu wudu adalah merupakan kesunahan. Dan syarat nomor 8 adalah air yang digunakannya harus air yang suci dan mensucikan. Dan khusus 2 syarat terakhir, syarat yang nomor 9 dan nomor 10 adalah syarat khusus bagi
seseorang yang diberi julukan daimul hadas. Daimul hadas itu selalu nyandang hadas. Contohnya kayak orang beser, orang mustahab, perempuan yang istihadah. Ini ada 2 syarat, yakni wudunya harus dilakukan kalau sudah masuk waktu, dan pada saat melakukan berwudu antara fardu wudu yang satu dengan fardu wudu yang lain harus dilakukan secara terus-menerus, secara langsung. Demikian jemaah pondok kita yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nanti ada pertanyaan, mangga Masari diinventarisir, insyaallah di malam berikutnya akan sama-sama kita bahas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma fiq laqwamit tariq. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum fil barakah wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.